Modul 2, Desain Produk dan Proses Kegiatan Belajar 1, Desain dan Pengembangan PRODUK Daftar isi desain produk dan proses-proses desain produk dan jasa 5 faktor pemilihan, pendefinisian dan desain produk 6 hal yang perlu diperhatikan dalam desain produk tahap desain dan pengembangan produk. Penyusunan ide pemetaan perseptual benchmark engineering 2D kelayakan, analisis pasar, analisis ekonomi, analisis teknika pengenalan QFD, sejarah QFD, manfaat utama QFD, manfaat lain QFD menurut Sullivan, 1986 sedi. Analytical Hierarchy Process, AHP, keunggulan dari penggunaan AHP, QFD, dan benchmarking secara terintegrasi menurut Madu, dan kawan-kawan, 1994, adalah 3 jenis desain terintegrasi, desain bentuk, fungsional, dan desain produksi. 3 jenis desain terintegrasi TGA karakteristik untuk menilai bagaimana produk tersebut berfungsi. 3 pendekatan dalam desain PRODUK teknik dalam desain produk penjelasan House of Quality. Beberapa langkah dalam mempersiapkan pelaksanaan House of Quality, HOQ. Menurut Cowen, 1995, pendahuluan desain jasa prinsip desain jasa proses desain jasa versus desain produk desain produk dan PROSS desain produk dan jasa dapat memberikan keunggulan bersaing dengan memberikan ide baru ke pasar secara cepat, memuaskan pelanggan, atau memudahkan proses pemanufakturan. Desain produk dan jasa juga dapat mengendalikan perubahan, meremajakan organisasi, mendefinisikan pasar baru, dan menginspirasi teknologi baru. Perusahaan juga harus mengambil keputusan mengenai desain proses produksi. Ada 5 jenis proses produksi yang dapat digunakan oleh perusahaan, proses desain produk dan JSA strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan mengenai produk, investasi, pangsa pasar, dan daur hidup produk, pemilihan, pendefinisian, dan desain produk merupakan langkah yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan beberapa faktor berikut. 5 faktor pemilihan, pendefinisian dan desain PRODUK perubahan kondisi ekonomi, seperti siklus ekonomi dan perubahan harga dalam jangka pendek. Atau resesi ekonomi dalam jangka panjang, perubahan sosiologi dan kondisi demografi, seperti penurunan jumlah anggota keluarga, KB, perubahan teknologi, seperti penggunaan telepon genggam, internet, dan berbagai perubahan, karena berbagai peralatan dengan teknologi yang serba canggih bermunculan, perubahan politik dan berbagai peraturan pemerintah. Berbagai perubahan lain, seperti praktik pemasaran, standar profesional, pemasok, distributor, dan sebagainya, 6 hal yang perlu diperhatikan dalam desain PRODUK mengurangi kompleksitas produk, standarisasi komponen, perbaikan terhadap aspek fungsional suatu produk, memperbaiki desain pekerjaan dan keamanan pekerjaan, memperbaiki kemudahan perbaikan terhadap suatu produk, desain yang sehat dan kuat, konsisten tahap desain dan pengembangan produk, perencanaan, mengartikulasikan kesempatan pasar dan mendefinisikan segmen pasar, pengembangan konsep, mengumpulkan kebutuhan pelanggan dan mengidentifikasi produk yang dapat bersaing, desain pada level sistem, mengembangkan rencana pemilihan dan pertumbuhan produk, desain lengkap, mendefinisikan rencana pemasaran dan memfasilitasi pengujian kunci. Pengujian perbaikan, mengembangkan promosi dan peluncuran produk, produksi awal, penempatan awal produksi hasil akhir dari seluruh tahapan proses pengembangan produk adalah peluncuran produk di pasar. Penyusunan ide proses desain dan pengembangan produk dimulai dengan merumuskan ide ke dalam konsep produk. Jika konsep produk lolos dari uji kelayakan, proses dilanjutkan dengan menguji prototipe produk yang berkembang karena dorongan teknologi, technology push products, harus didesain dengan melihat permintaan pasar. Platform produks didesain dengan memperhatikan teknologi yang ada. Proses intensif produks dihasilkan dalam jumlah yang besar dan desain produknya tidak dapat terpisah dari desain proses. Customized products merupakan produk yang dihasilkan secara massal dengan desain dan pengembangan yang sangat terstruktur. High-risk products didesain untuk menghadapi ketidakpastian yang terkait dengan teknologi dan pasar. Quick build products merupakan produk yang harus dibangun dan diuji secara cepat karena harus mengikuti perkembangan dan perubahan teknologi. Complex systems merupakan produk yang kompleks, seperti mobil, motor, dan komputer yang selalu memerlukan modifikasi dan pengembangan yang mempertimbangkan arsitektur. Pemetaan PRSEPTWL berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Perusahaan melakukan pemetaan perseptual. Pemetaan perseptual ini dilakukan dengan membandingkan antara persepsi pelanggan terhadap produk perusahaan dan produk pesaing. BNCHMR KYNG perusahaan juga perlu melakukan benchmarking.
yaitu membandingkan produk perusahaan dan produk yang terbaik di kelasnya. Hasil perbandingan ini digunakan sebagai cara untuk melakukan perbaikan terhadap produk perusahaan. Benchmarking ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara produk yang dihasilkan perusahaan dan jenis produk yang berbeda, tetapi memiliki praktik bisnis terbaik. Reverse engineering perusahaan dapat melakukan reverse engineering, yaitu melakukan pembongkaran dan pemeriksaan terhadap produk pesaing untuk melihat desain produk agar digabungkan atau diadopsi pada desain produk perusahaan. Studi kelayakan, analisis pasar, analisis ekonomi, analisis teknika. Studi kelayakan, analisis pasar, analisis ekonomi, dan analisis teknik dilakukan untuk menilai apakah perusahaan mampu menghasilkan produk tersebut, mempunyai keunggulan bersaing, dan sesuai dengan bisnis inti perusahaan. Pengenalan QFD. QFD adalah metode yang digunakan dalam mendesain produk dengan perencanaan yang melibatkan semua anggota tim dan pengambilan keputusan secara sistematis dengan memprioritaskan berbagai tanggapan terhadap tujuan tertentu yang berfokus pada pelanggan, efisiensi dan orientasi waktu, serta orientasi pada dokumen atau data. QFD digunakan dalam berbagai perencanaan, yaitu semua anggota tim dapat mengambil keputusan secara sistematis untuk memprioritaskan berbagai tanggapan yang mungkin terhadap sekelompok tujuan tertentu. QFD juga digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan, mengatasi permasalahan dalam suatu tim, serta membantu mengadakan perbaikan terhadap budaya perusahaan atau organisasi. Sejarah QFD. QFD mulai digunakan pada tahun 1984 oleh seorang karyawan Xerox Corporation, Don Clausing, yang sangat tertarik pada metode T-Robust Design dari Dr. Genichi Taguchi yang merupakan konsultan perusahaan tersebut. Namun, QFD ditemukan pertama kali oleh seorang profesor Jepang, yaitu Yoji Akao, pada akhir tahun 1980 dengan percobaan yang dilakukannya pada sebuah perusahaan pensil White Sharp Inc. Manfaat utama QFD, mengurangi biaya. Pengurangan biaya dapat terjadi karena produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan sehingga tidak ada pengulangan pekerjaan atau pembuangan bahan baku karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pelanggan. Meningkatkan pendapatan, dengan pengurangan biaya, hasil yang kita terima akan lebih meningkat. Dengan menggunakan Quality Function Deployment, produk atau jasa yang dihasilkan akan lebih dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengurangan waktu produksi. QFD adalah kunci penting dalam pengurangan biaya produksi. QFD akan membuat tim pengembangan produk atau jasa untuk membuat keputusan awal dalam proses pengembangan. Manfaat lain QFD menurut Sullivan, 1986 Customer Focused, mendapatkan masukan dan umpan balik dari pelanggan mengenai kebutuhan dan harapan pelanggan. Time Efficient, mengurangi waktu desain dan pengembangan produk. Time Oriented, QFD menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kelompok. Semua keputusan didasarkan pada konsensus dan keterlibatan semua orang dalam diskusi dan pengambilan keputusan dengan teknik brainstorming. Documentation Oriented, QFD menggunakan data dan dokumentasi yang berisi semua proses, seluruh kebutuhan, dan harapan pelanggan. Analytical Hierarchy Process, AHP. AHP adalah teknik yang digunakan dalam pembuatan keputusan dengan banyak kriteria, multi-kriteria decision making. Dengan membuat berbagai prioritas variabel alternatif, AHP digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Quality Function Deployment, QFD, yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan dan harapan pelanggan ke dalam kegiatan atau proses-proses organisasi. Input yang kreatif, kesepakatan atau konsensus manajemen, dan komitmen dari semua anggota merupakan 3 faktor utama dalam penggunaan teknik AHP dan QFD. AHP digunakan sebagai penetapan prioritas terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan yang telah dijabarkan dalam QFD, seperti harga, pelayanan, pengiriman produk, performansi, jenis, reliabilitas, penampilan, dan sebagainya. Keunggulan dari penggunaan AHP, QFD, dan benchmarking secara terintegrasi menurut Madu dan kawan-kawan, 1994, adalah menyediakan instrumen atau alat untuk membantu pembuatan keputusan dengan beberapa kriteria. Menyediakan alat yang sistematis dan user-friendly untuk membantu diskusi kelompok, memperbaiki praktik untuk mau mendengarkan pelanggan dan para karyawan, mencapai konsensus kelompok dan menciptakan komitmen bersama, menyesuaikan dengan berbagai macam situasi keputusan, mengetahui kemampuan internal dan persaingan eksternal, meningkatkan tingkat mutu dan produktivitas. Praktik-praktik pemasaran. 3 jenis desain terintegrasi, desain bentuk,
fungsional, dan desain produksi. Pendahuluan desain produk dan jasa adalah kegiatan penting bagi organisasi atau perusahaan. Desain produk dan jasa dapat memberikan keunggulan bersaing dengan memberikan ide baru ke pasar, memuaskan pelanggan, atau memudahkan proses pemanufakturan. 3 jenis desain. Terintegrasi desain bentuk, merupakan desain karakteristik fisik produk, seperti bentuk, warna, ukuran, dan model. Desain fungsional, berkaitan dengan bagaimana produk tersebut berfungsi. Ada 3 karakteristik untuk menilai bagaimana produk tersebut berfungsi, yaitu kriteria keandalan, reliability, pemeliharaan, maintainability, dan kegunaan, usability. Desain produksi, berkaitan dengan bagaimana produk tersebut akan dihasilkan. 3 karakteristik untuk menilai bagaimana produk tersebut berfungsi. Keandalan, reliability, probabilitas produk akan berfungsi untuk jangka waktu tertentu pada kondisi penggunaan normal. Pemeliharaan, maintainability, kemudahan dan atau biaya ketika produk atau jasa diperbaiki atau dipertahankan. Kegunaan, usability, pengukuran terhadap seberapa jauh produk atau jasa digunakan dan sesuai dengan target. 3 pendekatan dalam desain PRODUKSI. Penyederhanaan, produk didesain sedemikian rupa sehingga hanya sedikit variasi yang terjadi, baik dalam produksi ataupun dalam perakitan produk. Modularitas, produk tempat komponen atau bagian produk dibagi dalam modul yang mudah dipertukarkan atau diganti. Desain untuk pemfakturan, penggunaan komputer untuk mendesain produk dan menyiapkan dokumentasi perancangan secara interaktif. Teknik dalam desain produk. Robust design, produk didesain sedemikian rupa sehingga hanya sedikit variasi yang terjadi, baik dalam produksi maupun dalam perakitan produk. Modular design, suatu desain produk tempat komponen atau bagian produk dibagi dalam modul yang mudah dipertukarkan atau diganti. Modular design ini memberikan fleksibilitas bagi fungsi operasional dan pemasaran. Computer aided design, CAD, penggunaan komputer untuk mendesain produk dan menyiapkan dokumentasi perancangan secara interaktif. Program tersebut merupakan gambar desain 3 dimensi. Dengan menggunakan CAD, manipulasi, analisis, dan modifikasi desain produk lebih mudah dilakukan. Penjelasan House of Quality. Bagian A, Customer Needs and Benefits, berisi daftar semua kebutuhan dan harapan pelanggan yang biasanya ditentukan dengan riset pasar secara kualitatif. Cara untuk mengetahui kebutuhan dan harapan pelanggan sebagai berikut. 1. Mengadakan wawancara secara langsung dengan pelanggan untuk mengetahui keinginan mereka. 2. Menyebarkan angket atau kuesioner kepada pelanggan mengenai kebutuhan dan harapan pelanggan terhadap produk atau pelayanan yang diberikan organisasi atau perusahaan kepada pelanggan. 3. Menerima keluhan dan saran dari pelanggan. 4. Mengadakan pengujian terhadap pelanggan potensial, yaitu dengan memberikan kepada mereka produk baru, kemudian meminta tanggapan mereka terhadap produk tersebut. Bagian B, Planning Matrix, berisi 3 tipe informasi berikut. 1. Data pasar secara kuantitatif menunjukkan hubungan kepentingan antara kebutuhan dan harapan dengan pelanggan serta tingkat kepuasan pelanggan terhadap organisasi atau perusahaan dan pesaing organisasi atau perusahaan tersebut. 2. Penggunaan rencana strategis untuk produk atau jasa baru. 3. Menghitung seberapa tingkat kebutuhan dan harapan pelanggan. Bagian C, Technical Response, berisi bahasa teknik organisasi serta penggambaran tingkat tinggi dari produk atau jasa. Secara normal, penggambaran teknik disusun dari kebutuhan dan harapan pelanggan di bagian A. Bagian D, Relationship, berisi pertimbangan tim tentang hubungan yang kuat atau lemah antara kebutuhan dan harapan pelanggan dengan tanggapan teknis. Bagian E, Technical Correlations, mengenai hubungan teknis yang berisi penilaian-penilaian mengenai penerapan antar hubungan elemen-elemen dalam tanggapan teknis dari tim pengembangan. Bagian F, Technical Matrix, berisi 3 tipe informasi berikut. 1. Prioritas. Tanggapan teknis berdasar kebutuhan dan harapan pelanggan pada bagian B dan hubungannya dengan bagian D. 2. Perbandingan dengan performansi teknis milik pesaing. 3. Target performansi teknis. Ada beberapa langkah dalam mempersiapkan pelaksanaan House of Quality, HOQ. Menurut Cohen, 1995, langkah-langkah tersebut sebagai berikut. 1. Menentukan karakteristik produk atau jasa. Karakteristik produk atau jasa yang dimaksudkan di sini adalah karakteristik produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan yang meliputi desain, komposisi, proses pemberian produk atau jasa, mutu, dan sebagainya. 2. Mengadakan penilaian atas karakteristik produk yang telah ditetapkan pada langkah pertama.
Penilaian ini digunakan untuk dapat menerjemahkan apa yang diinginkan pelanggan menjadi suatu rangkaian pemrosesan terhadap produk atau jasa yang dimaksud. 3. Menentukan variabel performansi para pemasok-pemasok yang dimaksud di sini adalah para pemasok bahan baku bagi perusahaan untuk perusahaan manufaktur dan pemberi jasa bagi perusahaan jasa. Selain variabel performansi pemasok, variabel performansi perusahaan atau organisasi juga harus ditentukan, misalnya ketepatan penyerahan produk atau jasa, mutu produk atau jasa, pembuatan desain produk atau proses pemberian jasa, dan sebagainya. 4. Mengadakan penilaian terhadap performansi pemasok ataupun perusahaan atau organisasi kita, apa saja yang merupakan kekuatan ataupun kelemahan perusahaan atau organisasi kita dan apa yang dapat kita andalkan dari para pemasok perusahaan atau organisasi kita. 5. Menentukan hubungan antar variabel-variabel performansi tersebut. 6. Menyusun target performansi yang akan kita capai. Pendahuluan desain jasa dapat memberikan keunggulan bersaing dengan memberikan ide baru ke pasar, memuaskan pelanggan, atau memudahkan proses pemanufakturan. Desain jasa juga dapat mengendalikan perubahan, meremajakan organisasi, mendefinisikan pasar baru, dan menginspirasi teknologi baru. Desain jasa membutuhkan kontribusi dari pelanggan dan pesaing. Prinsip desain jasa mengenali pelanggan dan memahami apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka, menentukan kebutuhan pelanggan yang harus dipuaskan, mengembangkan strategi layanan dan posisi layanan dalam mencapai keunggulan bersaing, mendesain jasa, sistem penyampaian, dan persyaratan sumber daya manusia secara simultan, mendesain proses pelayanan dari pandangan pelanggan. Meminimalkan kesalahan karena ada informasi tentang pelanggan yang kurang dipahami. Desain ruang operasi baris belakang tempat jasa diberikan kepada pelanggan harus mendukung ruang operasi depan tempat. Munculnya penilaian atau citra tentang jasa yang disampaikan, menggabungkan pengumpulan data dalam desain proses, menentukan hubungan dan partisipasi pelanggan, membangun fleksibilitas dan konsistensi dalam sistem, desain loyalitas karyawan dan pelanggan dalam sistem, proses desain jasa meliputi pengembangan konsep layanan, pendefinisian paket layanan, penentuan kinerja layanan, serta desain dan spesifikasi penyampaian layanan. Siklus proses pengembangan jasa baru bergerak dari pengembangan ke analisis, desain, dan pengenalan layanan baru dengan langkah yang berisi praktik-praktik konkret. Desain jasa versus desain produk. Desain jasa bersifat lebih komprehensif dibandingkan desain produk. Variabilitas proses jasa menunjukkan bahwa sistem layanan harus didesain secara hati-hati. Konsep jasa atau layanan didefinisikan sebagai pelanggan dan pengalaman pelanggan sasaran.